Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan saya, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Senang sekali dalam kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam program Oase bersama saya Sukeri Abdillah. Dan dalam kesempatan kali ini pula kita akan berbincang atau akan membahas tema tentang berkah memelihara orang tua. Sebagaimana yang juga kita rasakan bersama, keberadaan orang tua itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Baik pada masa kita kanak-kanak, remaja, bahkan sudah dewasa. Orang bilang, ketika kita pergi dari mana-mana, kemudian ada orang tua di rumah, hati kita akan terasa nyaman. Ada kedamaian, ada ketenangan. Ketika kita dalam kehidupan rumah tangga, ada masalah, adanya orang tua, bisa juga menjadi tempat sharing untuk curhat, sekedar melepaskan beban-beban yang membelit dalam kehidupan kita, yang terus mempersempit gerak-gerak kebaikan psikologi kita. Tapi bagaimana jika kemudian orang tua pada akhirnya menjadi lemah, menjadi sepuh? Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang seperti itu menekankan kepada anak-anak agar mereka mau memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Islam menyebutnya dengan sebutan birrul walidain. Dan bagi Anda yang berkesempatan untuk bisa memelihara kedua orang tuanya yang sudah dalam keadaan sepuh, sungguh Anda menjadi orang yang pasti beruntung. Sebab memelihara kedua orang tua yang sudah dalam keadaan sepuh, yang bisa jadi na'udzubillah min dalik sudah mulai sakit-sakitan, akan terasa beratnya. Akan terasa ujian-ujiannya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kemampuan seorang hamba menghadapi ujian-ujian dalam memikul kehidupan, khususnya memelihara kedua orang tua. Ada penggambaran yang cukup bagus, yakni dalam juz Tabarok atau terkenal dengan surah Al-Muluk. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuatan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menjadikan ujian bagimu siapakah yang terbagus amal-amal perbuatannya. Ketika kita kecil, kita dipelihara, dibimbing oleh orang tua hingga kita menjadi dewasa. Ketika kita dewasa, perputaran usia orang tua memasuki masa senja. Kelemahan mengiringinya, kemampuan-kemampuan sudah mulai tidak maksimal seperti zaman dahulu kala. Sebagian kehidupannya bisa jadi kini bertumpu kepada Anda. Anda sabar menjalaninya, Anda baik mendampinginya, Anda tetap lemah lembut bersama dengannya, khususnya ketika berkata-kata, maka sungguh ini adalah kemuliaan. Wajar jika Allah mengklaim kemuliaan Anda, bahkan sesuai dengan kemuliaan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarak, dialah Allah yang maha mulia. Anda melakukan perbuatan memelihara kedua orang tua, Anda telah melakukan amalan-amalan kemuliaan. Amalan mulia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam memelihara hamba-hambanya. Sehingga dalam pesannya yang lain, Allah pun mensejajarkan perintah memelihara orang tua yang dalam teksnya disebut dengan ihsan perbuatan baik. Bahkan Allah sejajarkan dengan beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadamu, jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kunci rahasia
entry point dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang anak manusia adalah ketika orang tuanya masih hidup bersama dengannya, memasuki usia senja, ia tetap bisa melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lantas, dalam batasan-batasan apa sebenarnya kita diperintahkan untuk bisa memelihara kedua orang tua kita, khususnya jika mereka sudah memasuki usia senja, apalagi sampai sakit-sakitan? Jawabnya, tidak ada batasannya. Tidak ada kesempitan-kesempitan atau kemudahan-kemudahan yang kita harapkan harus muncul di dalamnya. Sebagian orang bahkan akan menganggap yang ada adalah justru kesulitan-kesulitan. Bagaimana tidak? Orang mengatakan memelihara anak kecil yang sakit itu mudah. Jika ia rewel, bisa kita gendong. Jika demam, kita bisa memberi minuman yang banyak. Sementara jika orang tua kandung sudah sepuh, sakit, rewel, kita tidak bisa menggendongnya. Jika ia demam, kita kasih minum kebanyakan, dia protes, bahkan terkadang melawannya. Sebagian bahkan ada yang menampik gelas kita dengan cara yang kasar. Di sini letak ujiannya. Di sini titik yang akan menentukan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, apakah akan turun menyertai kehidupan Anda ataukah justru sebaliknya. Keberadaan orang tua, na'udzubillah min dzalik, akan menjadi bencana bagi Anda justru pada masa usia dewasa Anda. Maka ketahuilah, para salafus soleh sebagian besar mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sukses menjadikan orang tua mereka sebagai ladang-ladang amal soleh mereka, sehingga mereka berhak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang suka menggendong orang tuanya karena sudah sangat rapuh dan sepuh. Sebagian mereka ada yang rela memberikan makanan kepada anak dan istrinya tertunda asal orang tuanya sudah lebih dulu merasakannya. Intinya, para salafus soleh menjadi orang-orang yang sangat sukses karena kesabaran, keuletan, keteguhan mereka di dalam mereka mendampingi kedua orang tuanya di sisa-sisa usianya. Siapa-siapakah mereka? Tentu saja kita ingin tahu siapa saja dan kita ingin mengambil pelajaran yang besar darinya. Bukan sekedar teori, tapi sudah terbukti. Jangan kemana-mana, pembahasannya akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Pada program OAS kali ini, tema yang sedang kita perbincangkan adalah berkah memelihara orang tua. Tadi sudah saya angkat tentang bagaimana sebagian salafus soleh begitu gigih di dalam mereka menanggung beratnya beban memikul pemeliharaan akan kedua orang tuanya. Siapakah dia yang menggendong orang tuanya, kemana ia pergi? Salah satu lembaran sejarah yang saya baca ada nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Hidup di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belajar Islam melalui tuannya atau majikannya. Majikannya adalah seorang tabi'in. Majikannya ini belajar kepada para sahabat. Artinya, meskipun hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni belum sempat berjumpa dengan Rasulullah
sekedar untuk mendapatkan pencerahan atau penjelasan ayat-ayat yang turun kepada beliau untuk umatnya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni sangat sibuk. Di samping ia harus menggembalakan domba-domba tuannya, beliau juga sibuk untuk memelihara ibunya. Ibunya sudah sepuh, matanya buta, kakinya lumpuh. Seluruh aktivitas kehidupannya bisa dibilang 90% bertumpu kepada Uwais Al-Qarni. Tahukah kita, buah dari kegigihan beliau menggendong ibunya, memandikannya, mengistinjakannya, menggantikan pakaiannya, dan sebagainya itu membuat Uwais Al-Qarni menjadi orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyebutnya sebagai manusia langit. Peristiwa ini terjadi ketika akhirnya suatu masa Uwais Al-Qarni meminta izin kepada sang ibu untuk diberikan kemudahan berkunjung ke rumah Rasulullah SAW dari Yaman menuju ke Madinah. Ketibaan Uwais Al-Qarni dari Yaman ke kediaman Rasulullah di Madinah ternyata tidak membuahkan hasil. Perjumpaan yang diharapkannya tidak terjadi. Begitu Rasulullah tiba dari Badar, beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah ada manusia langit yang bertandang ke rumah kita? Aisyah mengatakan, mafi, tidak ada. Kalaupun ada seorang budak dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Rasulullah langsung menukas, itu dia, Uwais Al-Qarni. Dia adalah manusia langit. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana sejarah membuktikan bahwa doa Uwais Al-Qarni akhirnya betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah pesan Nabi kepada Ali radhiallahu an, yang saat itu Ali berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berpesan, ya Ali, jika kelak sepeninggalku, carilah Uwais Al-Qarni. Mintalah ia berdoa kepada Allah tentang ampunan untukmu. Ali kemudian bertanya, bagaimana cara saya bisa menemuinya ya Rasulullah? Kau carilah di setiap musim haji di Masjidil Haram pada kafilah-kafilah yang datang dari Yaman. Dan salah satu ciri beliau adalah ketika beliau berdoa nanti dari telapak tangannya memancarkan cahaya. Ternyata kelak di belakang hari nanti betul apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan sendiri oleh Imam Ali radhiyallahu an. Ketika beliau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni kemudian menyampaikan amanat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Uwais Al-Qarni menuruti kata-katanya, menghadapkan mukanya ke kiblat atau ke Baitullah, menengadahkan kedua tangannya. Begitu kedua kelopak tangannya terbuka, cahaya memancar dari tangannya. Imam Ali pun merasa takjub. Benarlah, orang ini adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya mulia, tangannya berkah, karena kedua tangannya digunakan untuk menjaga ibunya, melayani keperluan-keperluannya. Uwais Al-Qarni telah mencatat sejarah dengan tinta emas kegemilangan seorang anak yang hidupnya penuh berkah karena ia memelihara orang tuanya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang kedua adalah kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Rasulullah menuturkan bahwa pada masa dahulu kala ada 3 orang yang terjebak dalam perjalanannya di dalam gua karena mereka mencoba berteduh dari guyuran hujan yang lebat. Tiba-tiba gua itu tertutup batu dari luar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kemudian akhirnya mereka berdoa satu persatu. Giliran tiba pada orang yang memelihara kedua orang tuanya, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat sepuh. Hampir setiap hari aku agak terlambat datang ke rumah untuk membawakan makanan. Terkadang sampai rumah anak-anakku pun kelaparan. Tapi aku minta istriku untuk menidurkannya, menghiburnya. Karena aku ingin menyenangkan kedua orang tuaku. Dan suatu masa aku pun menemani orang tuaku tidur di pergelangan tanganku. Sehingga tanganku seakan-akan mau patah karena kelelahan menahan beban kepalanya. Tapi aku tak kunjung untuk menariknya. Ya Allah, jikalau perbuatan ini adalah kemuliaan di sisimu, maka aku mohon jadikanlah sebagai wasilah untuk membuka pintu gua ini dari batu tersebut.
Dalam kisah ini disebutkan akhirnya batu betul-betul bergeser. Sehingga dari doa-doa akibat amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh 3 orang yang terjebak di dalamnya itu, membuat gerbang batu itu terbuka lebar sehingga memungkinkan mereka bertiga untuk keluar karena batu tidak lagi menghalanginya. Orang tua kita bisa jadi tidak pernah meminta agar kita membalas jasa dari apa yang sudah pernah mereka korbankan kepada kita. Orang tua kita bisa jadi bahkan menolak untuk menerima kebaikan-kebaikan kita. Orang tua kita dengan segala ketawaduannya ingin sekali tetap mandiri sebagaimana dulu di masa mudanya. Orang tua kita, kalaulah boleh mereka mengungkapkan isi hatinya, tidak ingin sama sekali merepotkan kehidupan anak-anaknya. Tetapi sebagai anak, kita dituntut untuk memiliki sensitivitas perasaan yang baik. Sebagai anak, kita dituntut untuk bisa membaca situasi dan keadaan. Sebagai anak, kita dituntut untuk bisa memahami perasaan kedua orang tua kita. Maka, kita pun memang dituntut untuk mempersiapkan sikap-sikap mental yang baik. Untuk kelak di kemudian hari, jikalau takdir Allah tiba, kedewasaan kita semakin bertambah, kemampuan kita semakin kuat, sementara umur orang tua kita semakin surut. Kehidupannya di dunia tinggal beberapa saat saja, kelemahan sudah mulai menyapanya, kita pun harus siap menggantikan peran penjagaan terhadapnya. Seperti apakah sikap-sikap mental yang harus kita pelihara sejak dini itu? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV pada program Oase. Tadi sudah saya sampaikan, memang dibutuhkan adanya sikap mental yang kuat untuk bisa mendampingi masa tua orang tua kita, agar kita bisa memelihara mereka yang buahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja akan memberikan keberkahan yang berlimpah kepada kita. Sikap mental ini harus kita pupuk sejak dini. Sejak kapankah sikap mental ini mestinya kita tumbuh kembangkan? Minimal semenjak kita mumayyiz, ketika kita sudah bisa membedakan bainal haq wal batil. Jika itu juga belum bisa, paling limited mestinya pada saat kita memasuki usia akil balik, di mana akal kita semakin berkembang, kemudian kedewasaan kita juga semakin tumbuh dan meningkat. Maaf, jikalau pada masa kanak-kanak orang mengatakan Anda adalah orang yang nakal misalnya, Anda punya kesempatan untuk merubah itu semua. Terutama pada saat memasuki usia akil balik. Yang artinya pula tidak ada kata terlambat untuk memulai. Poin apa sajakah yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ihtiram kita kepada kedua orang tua kita. Jika di masa kanak-kanak karena keawaman orang tua kita tidak mengajarkan pamit pada saat kita bepergian, sehingga ketika kita sudah memasuki usia akil balik, pikiran kita sudah mulai terbuka, wawasan kita sudah mulai luas, pergaulan kita juga sudah mulai bertambah, maka hendaknya kita bisa mengcopy paste perilaku teman-teman kita yang mereka membiasakan diri pamit kepada kedua orang tua ketika kita akan pergi meninggalkan rumah. Pada awalnya, bisa jadi Anda merasa kagok atau kaku, Anda merasa ragu atau malu. Anda harus bisa mendobrak barrier-barrier atau penghambat-penghambat psikologi ini dengan memunculkan perasaan cinta yang mendalam kepada orang tua. Dengan Anda selalu merenungkan tentang jasa-jasa baik kedua orang tua Anda kepada Anda, maka pamitlah ketika Anda mau pergi meninggalkan rumah. Yang kedua, bisa jadi ketika Anda akan menyantap makanan,
pada usia pertumbuhan Anda masih remaja dan Anda tinggal dengan kedua orang tua Anda, mestinya Anda bisa pamit untuk mengambil makanan di rumah. Paling tidak, ungkapannya bisa berupa ajakan makan bersama dengan kedua orang tua ketika Anda mau menyendok makanan atau sudah duduk di meja makan untuk menyantap makanan yang sudah ada di hadapan Anda. Komunikasi ringan seperti ini akan sangat membantu Anda yang belum terbiasa untuk dekat dengan kedua orang tua. Ketika ini sudah terbiasa, maka kemudian biasakanlah kita untuk memaafkan kekurangan-kekurangan, kemarahan-kemarahan yang mungkin pernah ditimpakan orang tua kita kepada kita. Gantilah perasaan marah dan dendam itu bukan sekedar dengan kemaafan, tapi cinta yang semakin mendalam. Jika cinta sudah semakin mendalam, maka peluang besar untuk Anda bisa membantu, mendampingi hari-hari tua orang tua kita, maka akan sangat terbuka lebar. Sekali lagi, jika takdir Allah kemudian tiba, Anda harus memelihara kedua orang tua kita, insya Allah Anda akan sangat siap menghadapi kerewelannya, menghadapi penolakan-penolakannya. Anda akan tetap bisa bersabar, Anda tetap akan dengan sangat santun, penuh ketulusan dan keikhlasan mendampingi orang tua. Saya punya kenalan seorang ustadz yang beliau berhasil mendampingi ibundanya menghadapi masa tuanya dalam keadaan sakit, bahkan sampai saat sakaratul maut. Seorang ustadz ini awalnya adalah aktivis gereja, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau mendapatkan hidayah Islam. Dan setelah berislam, beliau tidak cukup puas dengan keislamannya saja. Beliau pergi ke sebuah pesantren di Jawa Timur. Beliau mesantren, belajar Lughatul Arabiyah, belajar ilmu hadis, Al-Quran, syariat, dan lain sebagainya. Setelah semuanya dirasa mapan, kemudian beliau memberitahukan kepada orang tuanya, khususnya ibunya, karena saat itu kebetulan bapaknya pun sudah meninggal dunia. Ibunya yang penyanyi gereja itu marah luar biasa, tidak terima dengan keislaman sang anak. Tapi sang anak yang istiqomah ini tetap memberikan rasa cinta kepada orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Sampai suatu masa beliau yang sedang tinggal di Jakarta di sebuah rumah kontrakan kecil beserta istri dan anak-anaknya itu mendapat berita kalau sang bunda itu sakit keras. Dan salah satu sakit yang mematikan adalah kanker lidah. Beliau pulang ke kampungnya di daerah Sumatera. Beliau jemput bundanya datang ke Jakarta. Semula bundanya agak keberatan dan tidak enak hati, tapi sang anak memaksa. Bundanya kemudian dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lama dirawat, lama pula tak kunjung sembuh. Hingga pada bulan kelima akhirnya sang bunda yang masih beda keyakinan itu bertanya, "Nak, jika bunda mati nanti, apakah kau mau mendoakan bunda?" Pria yang tegas dan berakidah kuat ini mengatakan, "Maaf bunda, selama kita beda keyakinan, bunda sudah meninggal, saya tidak bisa mendoakan bunda." Terus kenapa bunda mau saya mendoakan? Bundanya menjawab, "Dari seluruh anak-anak bunda, bunda lihat hanya kamu sajalah yang soleh, nak." Pembicaraan berhenti sampai di sini, hingga hari berikutnya ketika kunjungan, bundanya bertanya, "Biar bunda mati bisa mendapatkan doa kamu, nak, kapan kau akan Islamkan bunda?" Masih belum juga direspon sampai beberapa kali, sehingga bundanya setengah memaksa, "Keburu aku mati, aku belum berislam, kau tak akan mendoakanku, maka Islamkanlah aku." Barulah sang bunda yang dalam keadaan sakit itu dibawa ke rumah. Disaksikan para ulama sekitar, RT dan RW juga masyarakat, bundanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bundanya diperintahkan untuk sujud sebagai tanda syukur. Tapi karena memang masih sakit, dibawa kembali ke rumah sakit. Sebulan koma, siuman, kemudian koma lagi, hingga akhirnya meninggal dunia. Allah memberikan keberkahan. Ustadz ini punya impian bisa berkunjung ke Tanah Suci. Dalam keadaan sang Buddha masih terbujur kaku, telepon dari sebuah travel umroh memintanya beliau untuk berangkat membimbing umroh, maka terlaksanalah keberkahan yang ia harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Belas kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Amin. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.